Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga Allah merahmati kita semua. Di mimbar ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian
wasiat yang menjadi inti khutbah Jumat, wasiat yang datangnya dari Allah, wasiat yang datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mereka-mereka yang takwa, untuk mereka-mereka yang beriman, yaitu wasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan dalam artian menjaga perintah-perintah Allah dengan mengerjakannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya, karena sungguh inti takwa ada pada imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Inti ketakwaan seorang hamba ada pada mengerjakan perintah-perintah Allah dan ada pada meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemuliaan, keutamaan, keistimewaan bagi mereka yang bertakwa. Di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah menjanjikan solusi baginya dari seluruh masalahnya. Masalah apa saja? Masalah mencari rizki, masalah urusan ini itu, masalah rumah tangga, masalah mendidik anak, masalah dia dengan tetangganya, masalah dengan yang lain, intinya ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah menjanjikan siapapun yang bertakwa, Allah menjanjikan jalan keluar, solusi dari segala masalahnya. Kesulitan apapun yang dihadapi seorang mukmin di muka bumi ini selama dia menjaga ketakwaannya, Allah menjanjikan solusi dari segala masalahnya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan akan didatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah menjanjikan rizkinya datang dengan penuh keberkahan, sehingga meskipun rizki itu nominalnya sedikit, meskipun mungkin dipandang remeh, tapi hakikatnya keberkahan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan juga Allah menjanjikan dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa, Allah menjadikan seluruh urusannya dipermudah. Allah menjanjikan siapapun yang bertakwa, seluruh urusannya dipermudah. Maka yakinlah kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa, Allah menjanjikan penghapusan dosa-dosa, Allah menjanjikan pengampunan dan penghapusan kesalahan-kesalahannya, dan Allah menjanjikan dilipat gandakannya pahala amal saleh. Karena wahai para suami, wahai para ayah, kuatkan ketakwaan kita di sisi Allah. Ajak istri kita untuk bertakwa, tanamkan kepada istri kita ketakwaan kepada Allah. Pahamkan kepada istri kita, kepada anak kita, wahai istriku, wahai anakku, sungguh kemudahan rizkimu ada pada ketakwaanmu, bukan pada suamimu yang getol mencari rizki. Tidak. Kemudahan rizki seorang istri ada pada ketakwaan si istri, bukan pada getolnya suami mencari duit. Tidak. Begitu pula tanamkan kepada anak-anak, wahai anakku, sungguh kemudahan rizkimu ada pada ketaatanmu kepada Allah, bukan pada ayahmu yang kaya, bukan pada ayahmu yang sibuk bekerja. Tidak. Kemudahan rizkimu wahai anakku ada pada ketakwaanmu kepada Allah. Karena sungguh Allah menjanjikan siapapun yang bertakwa, suamikah, istrikah, anak-anak, remaja, manula sekalipun, yang mungkin pekerjaannya tidak ada, atau mungkin pekerjaannya secara real tidak mendatangkan uang, tapi hakikatnya ketika dia bertakwa, Allah menjanjikan segala urusan yang dipermudah termasuk rizki. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, wasiat dari Allah dalam berbagai ayat, selama kita di muka bumi ini, jagalah ketakwaan kepada Allah. Teruslah menjaga ibadah kita sampai datang ajal menjemput kita masing-masing. Karena yang para jamaah Allah Subhanahu wa taala, di antara tema khutbah di kesempatan kali ini, yaitu bagaimana seorang hamba mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang hakiki. Setiap hamba hendaklah cerdas, hendaklah berpikir cerdas, yaitu mempersiapkan dirinya bagaimana menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Mungkin kalau kita bertanya, dan banyak orang menilai ketika dikatakan si fulan cerdas, ketika ternyata orang itu pandai mencari dunia. Si fulan jenius, ketika dia urusan dunianya sangat menguasai. Tapi sungguh penilaian Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau tidaklah berucap kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menilai orang yang jenius, orang yang cerdas, bukanlah orang yang pandai mencari rizki, bukan orang yang pandai mencari duniawi, bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan yang orang yang kalau disebutkan sesuatu urusan dunia dia langsung tep. Tidak. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut."
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu kata Nabi. Orang yang cerdas adalah orang yang hidup di dunia ini, dia menyibukkan diri dengan mempersiapkan diri dengan amal soleh yang dia yakin amal soleh tersebut akan menjadi penghantar kebahagiaan hidupnya ketika dia mati, ketika di alam kubur. Sedangkan kebalikannya orang yang lemah, orang yang bodoh, kata Nabi, wal azizu man ittaba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sedangkan kebalikannya orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang talal adalah orang yang di dunia ini dia selalu menyibukkan diri mengikuti hawa nafsunya. Di dunia ini dia bukan mengikuti syariat yang Allah turunkan. Di bumi ini dia tidak sibuk pada syariat yang Allah turunkan yang dengannya dia bertakwa, tidak. Kata Nabi, orang yang lemah adalah orang yang di dunia ini menyibukkan dirinya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti semua apa yang diinginkan syahwatnya. Bersamaan dengan itu, wa tamanna 'ala Allahi tamani, bersamaan dengan itu dia banyak angan-angannya di sisi Allah. Punya cita-cita pengen masuk surga tapi tidak peduli dengan amal soleh. Pengen dia masuk surga, pengen istrinya masuk surga, pengen anaknya, keluarganya masuk surga, tapi tidak pernah mengajak keluarganya untuk beramal soleh, tidak pernah mengajak keluarganya untuk salat. Dia sibuk dari awal pekan sampai akhir pekan, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, seolah-olah ketika dia sudah memberikan uang belanja kepada istrinya, dia telah menunaikan kewajiban seluruhnya, padahal tidak sama sekali. Seorang suami yang perhatian bukanlah hanya perhatian pada memberikan uang belanja pada istrinya, uang jajan pada anaknya, tidak, tapi juga perhatian lisannya mengajak istrinya bertakwa, lisannya menasehatin istrinya untuk senantiasa taat, terus memerintahkan mereka salat, sebagaimana Allah katakan dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, hai para suami, untuk salat. Dengan apa perintah itu? Dengan lisan. Perintah seorang suami kepada istrinya untuk supaya istrinya salat, anaknya salat, dengan lisannya, bukan dengan diam diri. Bukan dengan mengatakan sudahlah istriku sudah dewasa, dia sudah ngerti, tidak harus saya suruh-suruh, tidak. Seorang suami ada beban di pundaknya, bagaimana dia terus memerintahkan istrinya salat, terus memerintahkan anaknya salat. Bahkan seorang muslim ketika dia punya pegawai, dia punya karyawan, ketika karyawan itu berada di tempat kerjanya, maka dia pun punya kewajiban untuk memerintahkan anak buahnya salat, dan semua akan dihisab di hari kiamat. Karena Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, terus perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan terus kuatkan kesabaranmu, untuk terus mengajak mereka salat. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput masing-masing. Entah suaminya yang mati duluan, atau istrinya mati duluan, atau anaknya mati duluan, baru berhenti. Tapi selama nyawa masih bernafas, dia masih bernapas, masih menarik nafas, maka kewajiban memerintahkan dirinya, istrinya, anak-anaknya untuk salat terus. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala justru ketika seorang suami perhatian terhadap ibadah salat, terhadap ketaatan kepada Allah, dan perhatian kepada istrinya, keluarganya untuk salat, ingat kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami gak akan minta rizki. Karena ada sebagian orang beranggapan ketika dia sibuk bekerja, dia mengatakan, kenapa tidak kau suruh istrimu salat? Dia mengatakan, aku sudah sibuk kerja, aku sudah sibuk kerja. Tidak, dia menyangka dengan dia sibuk bekerja, kalau dia merintahkan salat seolah-olah rizkinya berkurang. Padahal tidak sama sekali. Justru rumusannya ataupun kedudukannya dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mau dimudahkan rizkinya, mau dimudahkan urusannya, ada pada ketakwaannya dia kepada Allah, ada pada ketakwaannya dia dalam mengajak keluarganya untuk ibadah, untuk salat. Sehingga Allah mengatakan kelanjutan ayat tadi, la nas'aluka rizqan, ketika kalian memerintahkan keluargamu salat, kata Allah, kami tidak akan meminta rizki sedikit pun kepada kalian. Nahnu narzuquk, tapi kamilah yang memberikan rizki, kamilah yang memudahkan rizkimu ketika engkau salat, ketika engkau mengerjakan ketaatan. Wal aqibatu litaqwa, dan sungguh akhir kesudahan yang baik di dunia, ya, ketika dia sakaratul maut, dan akhir kesudahan yang hakiki di akhirat adalah ketika dia menjaga ketakwaannya, dan kesudahan yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Dan ingat, para ulama mengatakan bahwa
Tugas dan beban terberat seorang suami bukanlah mencari nafkah, karena sungguh saya katakan tadi bahwa kemudahan rezeki suami, kemudahan rezeki istri, kemudahan rezeki anak-anak ada pada ketakwaan masing-masing. Meskipun suaminya bertakwa dan getol ibadah, tapi istrinya tidak peduli dengan ketakwaan, alamat seret rezeki istrinya meskipun uang suaminya lancar. Dan ingat, tidak bisa dan tidak benar jika dipahami rezeki itu pada uang semata. Tidak benar jika seorang menilai rezeki itu ada pada lancarnya uang. Tidak. Bisa jadi seorang hamba di dunia dimudahkan rezeki duitnya, tapi ketika sulitnya bertakwa menunjukkan di situ dia telah disusahkan rezeki ibadah. Padahal rezeki ibadah rezeki yang paling nikmat dan paling besar. Yang nikmat ibadah tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Lihat bagaimana Nabi menjelaskan keutamaan salat sunnah qabliyah subuh. Kata Nabi, rak'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, keutamaannya kata Nabi lebih baik dari dunia dan seisinya. Menunjukkan orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang faham bahwa yang Allah iming-imingkan dari kehidupan yang layak dan hakiki itu bukan dunia tapi akhirat. Cukuplah sesuatu target seorang mukmin di dunia ketika dia mencari rizki atau mencari dunia, jangan sampai rizki atau dunia yang ia kejar menghalangi dari ibadah kepada Allah. Ketika rizki yang dikejar justru menjadikan dia surut dalam beribadah kepada Allah, ketahuilah itu bisa jadi istidraj sebagaimana rizki yang diberikan orang-orang kafir. Kita melihat orang kafir tidak beriman, tidak beribadah, tapi rizki di dunia lancar. Apakah tandanya Allah memuliakan mereka? Jawaban tidak sama sekali. Kemudahan rizki dunia yang Allah berikan kepada orang kafir bukan berarti Allah memuliakan orang kafir, tidak. Buktinya apa? Buktinya sulitnya bagi mereka untuk beriman, itulah kehinaan bagi mereka. Karena ya barometer paling utama berkahnya rizki dunia ketika rizki di dunia menghantarkan kepada kemudahan ibadah. Ketika Anda contoh memiliki gaji 2 juta, tapi gaji 2 juta membuat Anda mudah ibadah, mudah ngajak istri sholat, mudah ngajak anak sholat, ketahuilah itu rezeki yang paling berkah. Daripada Anda memiliki uang 10 juta tapi sulitnya sholat tepat waktu, sulit yang ngajak istri ibadah, sulit yang ngajak anak sholat, justru itulah penghalang dari ibadah. Dan bisa jadi selama ini Anda salah dalam mencari rezeki, salah niat dalam mencari rezeki. Karena seorang mukmin menjadikan kalaupun dia mencari rezeki atau mencari dunia, orientasinya bagaimana dia bahagia di sisi Allah di hari kiamat dan bagaimana dia dimudahkan untuk ibadah kepada Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Dan upayakanlah di dunia ini bagaimana kau mendapatkan pahala kebahagiaan di negeri akhirat. Apa maksud dari ayat ini? Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya bahwa istamil ma wahabakallahu min hadhihi ni'amil jazil li ta'ati rabbik wa taqarrubi ilaihi bi anwa'il qurubat. Maksud dari firman Allah surah Al-Qasas ayat 77 kata Imam Ibnu Katsir, jadikan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, nikmat dunia yang sampai kepadamu untuk kemudahan kau beribadah yang dengan cara itu kau akan bahagia di negeri akhirat. Dalam artian bahwa ketika Allah di dunia ini diberikan kau kesehatan oleh Allah, Anda diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian kesehatan Anda pergunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, mengajak istrinya salat, mengajak istrinya taat, mengajak anaknya taat, keluarganya taat, karyawannya taat. Ketahuilah, itulah yang Allah inginkan dari nikmat sehat, supaya kau bisa beribadah. Begitu pula ketika Allah berikan nikmat harta, jadikan nikmat harta agar engkau makin lancar beribadah kepada Allah. Tidak beralas-alasan lagi dengan ya Allah aku sibuk mencari dunia, ya Allah aku sibuk ini, aku tidak sempat. Tidak. Makanya logikanya orang yang kalau urusan dunia dipermudah berarti tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda ketaatan. Makanya di hari kiamat orang-orang kafir yang ketika di dunia diberikan berbagai kenikmatan tetapi sampai matinya tidak mau beriman, maka kehinaan yang akan Allah timpakan di hari kiamat. Lihat dalam surah
Dalam surah Al-Ahqaf ayat 20 kata Allah, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Ingat kata Allah, kelak di hari kiamat ketika orang-orang kafir berada di hadapan neraka jahanam sebelum mereka memasuki neraka, dikatakan kepada orang-orang kafir yang mereka siap masuk neraka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, kalian telah menghabiskan seluruh rizki ketika di dunia, kalian telah menghabiskan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika di dunia, wastamta'tum biha, bahkan kalian sangat menikmati dunia. Tetapi kata Allah, fal yauma, di hari ini, di hari kiamat, tujzauna adzabal hun, kalian hanya dibalas dengan azab, bukan nikmat lagi. Di hari kiamat yang Allah siapkan buat orang kafir, azab, bukan nikmat lagi. Kenapa demikian? Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq, karena kalian dulu di dunia diberi nikmat dunia, sombong, tidak mau ibadah, sombong, tidak mau beriman. Karena kata ulama, hakikatnya ketika Allah memudahkan urusan dunia agar kita lancar ibadah kita, agar tidak menjadi alas-alasan untuk menunda-nunda ibadah atau meninggalkan ibadah. Karena sungguh kemudahan rizki ada pada ibadah. Karena ketika seorang tidak ibadah, tidak beriman, tidak ibadah, lancar rizkinya, alamat jika sampai matinya tidak beriman, kehinaan di hari kiamat sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang kafir. Fal yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq, karena kalian dulu di dunia sombong, diberi nikmat tapi tidak mau ibadah, tidak mau tunduk kepada Allah. Wa bima kuntum tafsukun, dan kalian selalu berbuat kefasikan ketika di dunia. Datang peringatan gak peduli, dikasih peringatan sakit tidak sadar, diberikan musibah yang menimpa di negerinya tak kunjung mau beriman, sehingga ketika mati di atas kekafiran, maka balasan di hari kiamat adalah azab, dan tidak ada lagi nikmat secuil pun buat orang-orang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga Allah memuliakan kita di dunia wal akhirah. Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan amal soleh? Di antara hikmahnya, karena singkatnya umur kita di dunia, kita harus ekstra mempersiapkan diri dengan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian kita, karena sungguh singkatnya hidup kita di dunia. Berapapun umur kita, berapa puluh tahun umur kita, hakikatnya singkat jika dibandingkan akhirat. Lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115, Allah menyebutkan kelak ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan bertanya kepada mereka, berapa tahunkah lamanya mereka hidup di dunia? Kata Allah, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Kata Allah ketika membangkitkan seluruh manusia di hari berbangkit, dikatakan kepada mereka, kam labithum fil ardi adada sinin. Berapa tahunkah lamanya umur kalian di dunia? Berapa tahun? Allah bertanya, berapa tahun kalian umurmu di dunia? Apa jawaban manusia ketika itu? Qalu, mereka manusia menjawab, labisna yauman aw ba'dha yaum. Kata mereka, kami tidaklah tinggal di dunia. Ingat, ini Allah menjelaskan tentang keadaan di hari kiamat, bukan sekarang. Di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan di hari berbangkit setelah hancurnya alam semesta ini. Ditanya oleh Allah, berapa tahun lamanya kalian hidup di dunia? Manusia menjawab, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Manusia akan menjawab, kami tidaklah tinggal di dunia melainkan umur kami sehari atau barang 2 hari saja, tidak lebih dari itu. Jawaban manusia ketika ditanya berapa tahun umurmu di dunia, jawaban mereka, umur kami di dunia sehari atau 2 hari, tidak lebih dari itu.
Tapi apa kata Allah? Fas'alil adin, coba tanya kepada orang yang menghitung hari, bahwa lamanya kalian di dunia itu kurang dari 2 hari. Bahkan Allah mengatakan di ayat setelahnya, qala in labithum illa qalila. Kata Allah, tidak, sungguh tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sangat sedikit, sangat singkat, kurang dari 2 hari. Dan berbukti kalau kita melihat surah Al-Hajj ayat 47, Allah menjelaskan di potongan akhir ayat, terutama ketika orang-orang kafir ketika itu menantang Nabi untuk segera diturunkan azab akhirat. Mereka menantang Nabi, wa yasta'jilunaka bil azab, mereka menantang Nabi, segerakan azab yang Allah janjikan, azab akhirat. Mana azab akhirat? Dan Allah mengingatkan di akhir ayat, ingat, akhirat belum datang, tapi ingat, kedatangan akhirat itu sangat cepat, menunjukkan kalau akhirat datangnya cepat berarti singkatnya dunia. Sehingga Allah mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, dan sungguh 1 hari di hari kiamat di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun lamanya kalian di dunia. Kata Allah, 1 hari di waktu akhirat, 1 hari di hari berbangkit sama dengan lamanya kalian di dunia 1000 tahun. Artinya kalau seandainya Allah memberikan umur kita di dunia 70 tahun atau 60 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan tentang umur-umur umat Nabi, kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yazudu dhalik. Kata Nabi, umur umatku di dunia itu berkisar 60 tahun, 70 tahun, dan sedikit yang umurnya lewat 70 tahun, sedikit. Mungkin sebagian saudara kita, teman kita yang baru umur 50 tahun kemarin meninggal, Allah cabut nyawanya. Yang baru 45 Allah cabut nyawanya. Yang baru kurang dari 60, 59 Allah cabut nyawanya. Yang 70 coba sedikit. Bahkan kalau jenengan mau sensus sekarang, yang mati 70 bisa dihitung jari. Atau mau mencari yang umurnya lewat 70 tahun bisa dihitung jari. Terlebih di zaman sekarang banyak penyakit, banyak makanan instan mempengaruhi umur orang, cara hidup yang tidak sehat, sehingga umur 40 sudah banyak penyakit, diabetes ini itu, sehingga akhirnya apa? 41 mati, belum sampai 60. Kalau seandainya umur kita 60-70 tahun, berapa atau baru berapa lamakah lamanya di waktu akhirat? Yang Nabi yang mana Allah katakan 1 hari di hari kiamat sama dengan hitungan di dunia 1000 tahun. Kalau seandainya umur kita 60-70 tahun, jika dibandingkan waktu akhirat, maka seolah-olah umur 60 tahun di dunia atau 70 tahun di dunia ibaratkan di akhirat atau waktu akhirat baru 1,5 jam sampai 2 jam, tidak lebih dari itu. Alangkah singkatnya. Dan begitu singkatnya memang dunia, sangat singkat dunia itu. Karenanya kenapa kita harus cerdas, menjadi orang yang cerdas, dalam artian cerdas dengan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Karena lihat nasihat wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar agar menjadi orang cerdas, kata Rasulullah SAW, ya ibna Umar, a'id nafsaka li ahlil kubur. Wahai Abdullah bin Umar, persiapkan dirimu untuk kehidupan di alam kubur. Rasul tidak mengatakan persiapkan dirimu di hari tua sebagaimana prinsip yang digembar-gemborkan orang-orang kafir, bahwa bekerjalah di usia muda agar kau di usia tua rileks, agar kau bisa menikmatin hasilnya di masa tua. Padahal logika kita dan real, orang yang di masa tua sibuk bekerja mencari dunia, bahkan mungkin ibadah keteter, yang dia beranggapan nanti kalau di masa tua dia bisa tinggal menikmatin hasilnya, ternyata umur 50 setelah dia pensiun banyak penyakit, sehingga akhirnya untuk makan enak aja terhalangi, untuk makan rendang saja sudah mulai diabetes, mulai asam urat. Mana prinsip menikmatin kenikmatan di masa tua, dan banyak penghalang-penghalangnya. Dan sunnatullah, orang makin tua makin sedikit ambisi untuk menikmati dunia dan makin berkurang dalam menikmati dunia, dan itu sunnatullah. Sehingga kesalahan fatal ketika orang beriman ngikut prinsipnya orang kafir, ekstralah bekerja di usia muda, usia produktif, supaya kalau di masa tua tinggal menikmati hasilnya, padahal di usia tua sudah berkurang menikmati hasil dunia atau menikmati dunia. Sudah mulai, kalaupun belajar agama sudah mulai lemot otaknya, kalaupun pengajian sudah mulai apa sih. Lantas apa yang hendak ia maksimalkan di usia tua, sedangkan di usia muda dia sibuk dengan dunianya.
Dan sungguh itulah orang yang merugi sebenarnya, orang yang dia tertipu dengan umurnya, padahal umur rahasia Allah. Karena ya para jamaah sekalian, jadilah orang cerdas, dalam artian cerdas mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Sibuk dengan ibadah, sibuk mengajak istrinya ibadah, sibuk mengajak anaknya untuk saleh, menjadi anak yang saleh, menyiapkan anak supaya di hari mendatang, di hari mereka anak-anak dewasa, mereka menjadi orang yang tangguh dari sisi ibadah, ketakwaan. Ada pengurusan rizki, Allah jamin. Seandainya Allah mencabut nyawa seorang ayah dan anaknya masih kecil, sedangkan Allah takdirkan anaknya sampai di usia tua, pasti Allah sampaikan rezekinya. Karena ya, sungguh seorang mukmin jika mempermasalahkan nikmat dunia, ini kesalahfatalan. Hendaklah seorang mukmin dia bersedih jika dia belum mempersiapkan anak-anaknya dengan ketakwaan kepada Allah. Ingat ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya, wa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kata Allah, ingat ketika Nabi Yakub di usia tuanya, ketika hendak sakaratul maut, dia bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah kalau aku mati nanti? Wahai anak-anakku, kalau aku mati nanti kalian menyembah siapa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilah wahida. Kata anak-anaknya, wahai ayah, kami komitmen akan menyembah sesembahan yang satu, yang disembah kakek kami Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq. Itu komitmen kami. Dan orang-orang soleh tidak pernah mengkhawatirkan masa depan anaknya dari duniawi, tidak. Yang dikhawatirkan orang soleh, apa akhir kesudahan anaknya ketika dia mati, dan bagaimana akhir kesudahan anaknya. Na'udzubillah. Karena para jamaah sekalian, jadilah orang yang cerdas, yaitu dengan memperhatikan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan berarti ketika kita mengejar akhirat lupa dunia, tidak. Tetap Allah mengatakan wala tansa nasibaka min dunya. Untuk urusan dunia kau juga perlu menikmati dunia, tetapi seperlunya, sebutuhnya, dengan catatan tidak menjadi penghalang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dikuatkan untuk senantiasa taat, istiqamah dalam ketaatan sampai ajal musuh kita, dan diberikan kemampuan, diberikan power untuk mengajak istri kita, anak-anak kita untuk senantiasa bertakwa, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.